daya manusia ya, maka dia akan dapat memilih anak buahnya yang efisien, yang efektif untuk ya dapat mensukseskan kerja dari satu perusahaan itu ya dengan tujuan tertentu. Maka tujuan dari permasalahan itu adalah satu, setiap organisasi mencakup pengadaan staf ya. Jadi kalau di suatu pekerjaan di reproduksi ya, maka stafnya itu kira-kira layak dia sebagai pengisi praktikum misalkan, atau pengajar itu mata-mata ajaran yang diberikan di dalam ilmu reproduksi, terutama infertility, itu kira-kira stafnya ada berapa ya? Sekarang tinggal sebetulnya tinggal 4 orang ya, yang lainnya udah pensiun ya. Kemudian Prof. Ulina sudah pensiun misalkan itu. Kemudian Bu Rimayanti itu sebagai apa namanya, sebagai pimpinan ya. Jadi otomatis yang bekerja ini Pak Heri dan Prof. Budi ya, gitu. Jadi sekalian kalian lihat di sini ada latihan dan pengembangan, kemudian ada kompensasi ya. Kompensasi itu kira-kira ada feedback kembali ke masing-masing. Kira-kira ada balas dan ada jasanya kira-kira dihasilkan oleh pekerja-pekerja ini ya, yang tercakup dalam manajemen sumber daya manusia ya. Kemudian satu konsekuensi bahwa mereka juga harus memenuhi kesehatan ya, harus ada uang untuk BPJS ya misalkan, dan ada uang jika terjadi kecelakaan alias keselamatan kerja ya. Kemudian yang diharapkan dalam manajemen itu ada top down ya, ada hubungan antara atasan dan bawahan atau sebaliknya ya. Bawahan dan atasan, bawahan itu memberikan informasi bahwa sebetulnya ya kami bekerja itu butuh fasilitas ini dan itu, mohon bisa disediakan itu ya. Nah, kalau jadi atasan ya nggak bisa salah langsung ditegur di banyak orang, itu bukan manajer ya. Jadi orangnya dipanggil di ya, di seorang manajer yang bagus. Jadi fungsi manajer sumber daya manusia itu apa? Ya, satu adalah planning. Ya. Jadi planning itu rencana ya, plan ya. Kemudian dilakukan dari bagian personal ya, kemudian diorganisasikan ya. Di organisasi itu alat untuk mencapai tujuan ya, melalui perancangan ya. Kemudian aktualnya apa? Secara efisien ya. Jadi rambu-rambu itu ya. Kalau kamu mau masuk di tempat kerja saya mahasiswa misalkan itu ya, dan kamu mampu menjawab segala pertanyaan yang diberikan oleh mahasiswa ya, harus itu ya, itu adalah actual ya. Kemudian controlling gini, supaya dapat dikontrol ya, upaya untuk mengatur sesuai dengan rencana yang diharapkan ya. Dan kalau operasional itu apa ya? Operasional itu adalah recruitment. Jadi kalau dalam perusahaan itu butuh orang atau personel yang mampu ya, memenuhi ya, kebutuhan dari perusahaan itu, maka dikatakan sebagai recruitment. Melalui proses apa Pak? Melalui proses seleksi ya, secara profesional ya. Jadi kalau kita lihat itu bagaimana ya kemenangan yang dicapai oleh Jokowi CS itu misalkan begitu ya, apa itu kira-kira legal atau tidak, mungkin Anda bisa menilai sendiri ya, tanpa saya komentari. Profesional itu memiliki kemampuan tertentu ya, jadi kalau Anda mau memilih profesi, maka kalau cocoknya Mbak Zarina ini kemampuannya di dalam penanganan anjing dan kucing misalkan ya,
maka dia lebih baik, lebih profesional jika Anda pilih ya, mau menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di klinik misalkan. Jadi itu profesional. Ya. Kalau ini betul-betul dijalankan, maka pasiennya itu semakin banyak misalkan itu ya, kalau dianggap satu perusahaan. Kemudian development itu artinya mengembangkan karir sesuai dengan kemampuannya, mengembangkan karir. Ya. Kemudian performance. Ya. Yang dimaksud ini performance itu adalah appraisal and tinjauannya terhadap apa? Tinjauannya itu performance itu kira-kira tingkah laku dari pegawai itu, kemudian perlu nggak performance itu dinilai atau dievaluasi ya. Itu yang penting Anda punya catatan ya, bahwa dalam sistem bekerja itu, dalam sistem operasional tidak pernah terjadi kesalahan ya. Maka pasti dia mendapatkan bonus misalkan gitu ya. Jadi saudara sekalian, itu yang saya maksud, bahwa yang terakhir adalah kompensasi ya. Jadi kalau kamu punya pegawai ya, dia dapat memasukkan ke kocek perusahaan itu menjadi lebih besar, yang tadi omsetnya 1 M itu bisa menjadi 20, maka Anda harus membalas jasa ya, mendorong untuk bekerja itu menjadi pengaruh moral dan disiplin dia supaya dia merasa dihargai. Itu namanya operasional. Baik teman sekalian ya. Kemudian manajemen sumber daya manusia itu apa aja ya, atau MSDM ya. Itu suatu usaha pengambilan keputusan akan dikerjakan di masa depan ya. Itu perencanaan ya. Jadi misalkan Repelita itu rencana pembangunan 5 tahun yang akan dikerjakan ya selama 5 tahun pemerintahan Prabowo misalkan itu digandeng sama Gibran ya. Jadi ya seperti itu evaluasi pada kalian ya. Kira-kira Gibran itu diganti oleh Mbak Zarina itu apa ya, pinter dari Gibran misalkan itu ya. Itu di dalam hati aja ya. Kemudian pengorganisasian, artinya apa? Fungsi manajemen sumber daya manusia itu sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya manusia. Itu pengorganisasian ya. Kemudian pengarahan dan pengadaan ya. Jadi saudara sebagai seorang manajer ya, sebagai seorang yang punya kemampuan dalam hal sumber daya manusia, manajer dalam menangani sumber daya manusia, maka Anda harus wajib memberikan pengarahan dan pengadaan ya, teman-teman sekalian ya. Yaitu untuk melaksanakan bekerja sesuai dengan rencana, untuk membimbing, memberi itu bisa melakukan sesuatu. Jadi ini loh, kalau melakukan chopper itu ya, Anda bersihkan dulu ya, perlu diasah dulu ya, namanya belatinya itu untuk memotong rumput misalnya ya. Jangan di-on-kan, semua dicabut dulu ya, jangan bekerja ya sebelum Anda posisinya aman. Nah, itu kamu sebagai seorang manajer sumber daya manusia. Kemudian pengendalian, untuk mengatur kegiatan agar itu satu perusahaan dapat berjalan sesuai dengan rencana, maka mencari jalan keluar ya. Jadi contohnya pemecahan masalah itu how to solve the problem as soon as possible tentunya ya. Jadi harus cepat dalam melakukan pemecahan masalah ya. Baik sekalian, tujuan manajemen sumber daya manusia itu adalah organisasi ya. Perencanaan, rekrutmen, seleksi, kemudian jangan lupa setelah diseleksi maka orang itu harus diberikan pelatihan ya, sehingga dia bisa melakukan, mengoperasionalkan ya, dan meningkatkan
ya dengan alat yang sudah manajer persediakan itu untuk mengembangkan penilaian dan penempatan, ya. Kemudian sosial itu organisasi itu bertanggung jawab terhadap tantangan masyarakat, ya, dengan meminimalkan ya dampak negatif, ya, itu yang terpenting. Seperti ini kira-kira jangan sampai ya sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit minta naik gaji, sedikit-sedikit minta libur, sedikit-sedikit ya minta liburan atau minta ini ya di treatment supaya bisa bersama-sama libur, ya. Kemudian personal setiap anggota organisasi memiliki kepentingan yang berbeda, ya. Jadi kompetensinya itu berbeda, ya. Misalkan antara mahasiswa satu dan mahasiswa lainnya yang bekerja dalam suatu sistem, ya, di dalam senat itu, ya, perlu ada peningkatan. Ya, kalau sudah ada peningkatan, tentu ada data, ya. Ini yang dilakukan oleh Mbak Zarina, ya, sehingga Mbak Zarina itu layak dipromosikan, ya, sebagai PR misalkan, ya, public relation misalkan itu. Kemudian fungsional itu kontribusi departemen atau sumber daya manusia pada setiap departemen yang lain dalam satu organisasi, ya, saling support, ya, supaya manajerial dalam akan cepat berkembang secepatnya, itu maksud saya, ya. Baik, faktor mempengaruhi ESDM itu apa, ya? Satu, pertama memang honor, ya. Honor ini kira-kira suatu hak dan kewajiban yang harus kita penuhi sebagai seorang manajer, ya. Manajer harus bisa ngitung, mampu enggak ya perusahaan itu membayar, ya, dengan honor yang UMR saja misalkan, bisa enggak? Terus kira-kira di dalam satu usaha itu ada enggak feedback, ya? Ada enggak uang sisa untuk operasional? Jangan-jangan nanti uang masuk yang akan datang itu kurang. Jadi untuk membayar itu jadi lebih kurang lagi. Bukan prasarana atau alat dukung, ya, yang punya efektivitas dan efisiensi sehingga tujuan dapat tercapai secara maksimal. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya customer datang dan perusahaan ini semakin hidup dan tentu akan naik, ya. Dan lingkungan yang dimaksud adalah kenyamanan dalam menciptakan semangat kerja, ya. Lingkungan itu kenyamanan dalam menciptakan semangat kerja. Jadi saudara sekalian, orang akan semakin semangat jika lingkungan bekerjanya itu baik, ya, tidak saling bermusuhan, tidak saling ngerasani, ya. Baik saudara sekalian, jadi rekrutmen sumber daya manusia, ya, itu proses pencarian atau dipikat, ya, calon-calon pegawai yang mampu, ya, dievaluasi dan mampu ditempatkan sesuai dengan jabatan, ya, baik itu di instansi pemerintah maupun di swasta, ya. Jadi kalau saya hanya bisa, ya, melakukan kawin suntik, ya, tapi saya belum tentu bisa bahwa dalam pasca lahir itu, ya, kalau memang ini pinter, ya, ada orang yang setelah melahirkan sapi maupun kambing domba itu langsung dilakukan pencucian, ya, dengan antiseptik misalkan 0,5%, ya. Kemudian apa yang terjadi dengan tujuan supaya hari-hari, ya, supaya momen yang ada di dalam kandungan itu, ya, misalkan kalau kambing domba itu 5 bulan misalkan, ya, tetapi sapi itu sebetulnya adalah 9 bulan, ya. Tapi kita harapkan hari-hari itu semuanya keluar. Nah ini, ya. Jadi Anda telah melakukan rekrutmen SDM dengan baik, ya. Ternyata dia semakin baik dan semakin baik. Bagian dari proses perencanaan, ya, dan sumber daya manusia. Baik saudara sekalian, ya, rekrutmen itu apa saja? Tujuannya adalah satu yang terpenting saudara sekalian adalah the right man on the right place. Tempatkan orang itu sesuai dengan kepandaiannya, ya.
Jadi kalau Roy Suryo itu pandanya apa ya? Kalau dia orang IT ya tempatkan dia di IT ya. Ya, tempatkan di yang beroperasional dengan kaitannya dengan teknologi informasi ya mestinya itu ya. Kemudian dia akan tahu ya kira-kira kebutuhan pegawai itu berapa ya. Ya misalkan kalau direproduksi itu bagi atas kemajiran ya. Kemudian ada lagi kebidanan. Kemudian ada lagi departemen fertility atau kemajiran. Kemudian ada lagi departemen psikologi ya, fisiologi reproduksi ya, yang memberikan dasar-dasar pada kemampuan setiap mahasiswa sehingga mahasiswa itu tahu benar ya bahwa mekanisme hormonal ya itu terjadi sedemikian rupa ya sehingga dia bisa mengambil putusan dalam proses rekrutmen ini ya. Terus job deskripsinya apa ya, basicnya apa, bisa nggak dianalisis ya. Kemudian yang kamu lakukan rekrutmen itu spesifikasinya apa? Ya, Anda bisa melakukan evaluasi ya. Jadi kalau saya bisa kawin suntik ya, kira-kira tingkat keberhasilannya Pak Heri itu ya toh sekali tembak insya Allah hamil ya, insya Allah suntik atau yang disuntik itu 3 kali misalkan ya. Jadi kalau saya sangat dominan ya, hanya 1 kali sperma saya gunakan ya, dan dia bisa bunting sampai dia 9 bulan dan lahir misalkan begitu ya. Kalau dia menguasai itu maka memang betul-betul job analisisnya ini luar biasa ya. Kemudian sumber itu ada dari dalam dan luar. Yang internal itu dipilih dari dalam perusahaan untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu yang sedang kosong, yaitu internal ya. Eksternal itu ya diambil atau dipilih dari luar perusahaan untuk mengisi lowongan yang ada di perusahaan ya. Jadi kalau kamu ingin membuat satu perusahaan, bagaimana yang kamu jual itu adalah sapi bunting yang kamu isi dengan Belgian Blue ya, maka kamu tentu sudah mendidik atau orang yang dari luar yang sudah expert di bidang itu namanya eksternal ya. Kamu ambil dia, kamu berani salary berapa ya, kamu sebagai seorang manajer harus berani mengatakan itu. Terus kemampuanmu dalam inseminasi buatan sekali tembak atau berapa kali kemampuan ya. Dalam faktanya di dalam perusahaan itu ternyata 5-10 kali ya. Kalau seperti ini kan berarti 1 tahun nggak pernah punya anak gitu ya, karena 21 hari sekali ya. Itu namanya sumber. Yang sikap itu adalah kalau kamu memilih orang yang pasif ya, sebaiknya jangan dipilih ya. Tapi kita tidak diskriminasi, tidak ya. Jadi orang ini kemungkinan tidak bisa bekerja sama, kamu bisa berdasarkan perbedaan atau masing-masing apa ya, atau prioritas. Dengan penjatahan kira-kira ya, sikap-sikap orang ini memang doer ya, doer itu pekerja keras misalnya ya. Jadi level itu bisa dibuat suatu kuesioner ya, kira anak ini termasuk pekerja atau orang ini sebagai apa, manajer, itu bisa dilihat situ. Baik kalian. Ini sosialisasi penyuluhan peternakan ya. Jadi seleksi itu sumber daya manusia itu dengan tujuan memperoleh pegawai yang qualified ya, yang potensial dan jujur ya, yang disiplin, akan memiliki moral yang baik ya. Jadi tidak pernah ada pengakuan ya, berapa tahun ternyata kita dibohongin ya, apa ya, Pertamina itu menjual ya bensin ya, ternyata dikatakan Pertamax itu ya saja nih apa, bensin yang sehari-hari yang lebih murah yang 10 ribuan itu ya, tapi dia lakukan filtrasi lagi, maka dia klaim itu adalah Pertamax ya. Ini terjadi bertahun-tahun. Loh, mesin itu uangnya jatuh kemana? Ini harus dibuktikan ya, nggak boleh dibiarkan ya.
Padahal semua itu ditanggung oleh kita. Jika bensin itu naik, jika gas itu naik, maka yang menanggung akibatnya ya kalian, ya. Dan pendapatan keluarga kita juga semakin menurun, ya. Jadi mendapatkan pegawai yang mempunyai rasa memiliki perusahaan, ya. Kalau dia tidak punya rasa memiliki, jangan dipakai, ya. Kemudian mendapatkan karyawan yang mau serta mampu mendapatkan pegawai yang memiliki inovasi dan motivasi, ya. Ini bisa dilihat sehari-hari, ya. Inovasinya apa, motivasinya apa, ya. Kemudian mendapatkan pegawai yang mandiri, ya. Dia bekerja sendiri, ya, tapi tentu dengan pattern, ya, yang disampaikan pada orang tersebut, ya. Dan loyal terhadap perusahaan, ya, bukan loyal terhadap pimpinan, tapi loyal terhadap perusahaan. Artinya apa? Dia mampu mengkontribusikan atau menciptakan uang yang masuk dalam perusahaan itu, ya, yang bisa dinikmati bersama, ya, mungkin dalam bentuk fee, ya. Kalau hari raya akan dapat tunjangan hari raya misalkan, ya. Dan semua ini harus berintegritas tinggi, saudara sekalian, ya. Jadi dimulai dari keahlian dulu, ya. Kalau sudah ahli, apakah sudah pengalaman, ya. Jadi kemarin teman-teman sekalian, ya, Pak Heri prediksi menggunakan USG. Saya bilang ini anaknya 3, ya. Ternyata benar. Tadi pagi abortus anaknya 3, ya. Loh, kenapa Pak Heri kok abortus? Ternyata ibu dan anaknya kawin terus menerus. Simpulannya apa? Terjadi inbreed, ya. Jadi anaknya kecil-kecil sudah dilepeh, ya. Ya, terjadi abortus kan, ya, sudah meninggal, ya. Jadi teknik skill pelaksana, ya, human skill, pimpinan menengah, ya, atau pimpinan pusat, ya, apa orang ini pimpinan di desa saja misalkan gitu, ya. Jadi kalau lihat kepemimpinan dari seorang wali kota yang dulu, ya, namanya Risma itu, ya. Menurut saya teknik bekerja Bu Risma bagus, ya, tapi kelemahan dia sulit menahan emosi, ya. Jadi di depan publik itu dia teriak-teriak, ya, ketika dia punya tanaman diinjak-injak, ya, hanya karena tanaman itu dia marahnya luar biasa, ya. Nah, ini sebagai seorang pemimpin tidak perlu menunjukkan seperti itu, ya. Sekarang beranjak yang berikutnya adalah pengalaman. Dia sudah berpengalaman fresh graduate atau tidak, ya. Jadi jangan-jangan omong-omong, ya. Jangan-jangan ijazah saja dituntut, ya. Ngeri, ya. Ijazah saja diadili, ya. Nah, ini memang kalau itu ranah publik harus memang ditunjukkan ijazah itu. Labian piye, ya. Apa terjadi penyogohan apa tidak lah, ini tolong sendiri yang bisa. Dan kondisi fisik. Kalau umur tua ya jangan dipilih walaupun dia pinter, ya. Jadi kalau kamu mau ngangkat Pak Heri jadi pegawai ya rasanya kemunduran, ya. Walaupun saya termasuknya pinter misalkan, ya, betul-betul ahli misalnya. Kemudian jenis kelamin, ya, jangan lupa, ya, pada pekerjaan yang keras, kasar dan selanjutnya itu sebetulnya gender laki-laki itu lebih baik, ya. Contohnya, ya. Contohnya kalau untuk nyetir traktor misalkan gitu, ya, itu rasanya kalau ladies itu jadi seorang pemikir saja, ya, manajerialnya bekerja pemikir, ya. Jadi berpengaruh kondisi fisik, mental dan sifat pekerjaan tertentu. Ingat itu, ya. Kemudian kriteria dasar apa? Analisis jabatan, ya. Terus analisisnya itu kira-kira orang ini efisien, efektif di dalam usaha itu atau dia sesuai dengan ditempatkan di situ, ya. Ini namanya ESDM, ya, tentang sumber daya manusia. Kemudian dia peraturannya sesuai enggak, ya. Kemudian ketentuan itu berlaku atau tidak bagi beliau, ya, kira-kira, ya. Kita kira semua, ya, perilaku itu berlaku secara general, ya, tidak boleh tebang pilih, ya. Kemudian kriteria dasar orang itu harus objektif dan jujur. Jadi teman-teman sekalian,
Itu yang saya bisa berikan pada Anda, ya. Jangan lupa seleksi itu melalui wawancara dulu, ya. Karena dalam wawancara itu kamu lihat cara berpakaian gimana, ya. Kemudian penampilan itu sopan atau tidak. Kemudian dalam berbicara, ya. Kalau orang Islam akan berbicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, ya. Maka orang ini sangat sopan sekali menurut anggapan saudara, ya. Kemudian dari speaking, dari dia cara bicaranya, Anda sudah bisa, ya, menilai, ya. Jadi syarat mitigasi adalah harus dilengkapi dengan fotokopi KTP, ya, fotokopi lamaran yang dibuat tertulis tangan, ya, dan surat pernyataan bahwa dengan gaji sekian, ya, kami tidak akan menuntut, ya, yang penting UMR misalkan gitu, ya. Kemudian pemeriksaan referensi. Kira Anda masuk dalam itu perlu referensi orang yang terkenal tidak, ya. Ternyata, ya, referensi itu menurut Pak Eri, ya, tidak selalu tepat, ya. Jadi kalau kamu mau bekerja, saya kasih referensi, ya. Ternyata kamu tidak bekerja dengan baik, ya. Tapi nama saya yang kena, ya, itu, ya. Kemudian ada psikologi tentang kesehatan, ya, melihat kondisi fisik dan keadaan itu, ya. Jadi pilihlah orang-orang yang sehat dalam bekerja, ya. Asas dasar pertujuan atasan, ya, ini adalah langkah akhir. Jadi semua itu Anda konsultasikan dengan pihak-pihak manajemen, ya. Berapa kendala seleksinya apa, ya? Tolak ukur, ya, standar mengukur kualifikasi secara objektif, ya. Satu, ya, kejujuran itu akan tampak di belakang, ya. Ya. Kesetiaan itu akan tampak di belakang, ya. Jadi sudah 1 tahun kira-kira orang ini punya prakarsa atau tidak. Kira-kira orang ini sangat jujur atau tidak. Kira-kira orang ini mampu, dia setia terhadap perusahaannya atau tidak, ya. Jadi yang kira-kira kalau dia salesmanship yang bagus, maka yang dijual adalah produk dari perusahaan itu sendiri, ya. Nggak mungkin pakai produknya orang lain. Kemudian penyeleksi itu adalah memberikan nilai berdasar pertimbangan peran, ya, bukan hanya sekadar bisnis dari pemikirannya saja, tapi perannya apa, ya. Jadi orang kalau melakukan recruitment, tentu dia akan memberikan waktu masa tenggang 3 bulan, ya. Setelah 3 bulan itu maka dia kesempatan untuk dia, ya, dikeluarkan karena tidak mampu, atau, ya, dia tetap melakukan operasional. Kemudian kamu akan bisa memprediksi dari prosedur kamu bahwa ini levelnya, ya, level dower, ya. Dower itu bekerja aja, jangan jadi pimpinan, ya. Udah melamar, sering mendapat yang jujur itu pasti memang, ya. Sulit untuk mengetahui mental orang, ya. Kemudian solusi kendala seleksi itu apa? Kebijakan dan seleksi bertingkat, ya. Semakin banyak tingkatan seleksi, ya, makin cermat dan teliti penerimaan karyawan itu, ya, akan semakin baik hasilnya, ya. Jadi jangan kira-kira aku presiden lalu aku anak angkatku sendiri, ya, itu jangan, ya. Itu sangat tidak fair, ya. Mestinya orang lain saja. Tapi kita bisa mengendalikan gitu loh, teman-teman sekalian, ya. Saya bukan nyindir, tidak, ya. Kemudian menurut Dr. Aizi, ya, kira-kira tantangan lingkungan apa saja, ya. Akan dikelilingi oleh lingkungan eksternal, ya, dari luar. Kemudian terdiri dari variabel tidak terkendali, ya, mempunyai peran personalia, ya, daya tarik, ya, seleksi, ya, latihan, ya. Jadi kalau kamu ingin perusahaanmu maju, ya, perusahaan itu adalah perusahaan yang meningkatkan pembuntingan pada sapi, maka masukkan dia ke, ya, ke pelatihan inseminator misalkan, ya. Dan penempatan kira-kira cocoknya, ya, dalam breeding misalkan, ya. Kemudian transfer knowledge-nya, promosinya, penilaian prestasi kerja dan seterusnya. Baik saudara sekalian,
memantau bereaksi dan antisipasi membuat rencana aksi, ya, dan tanggapan itu akan dapat Anda menilai bahwa adalah suatu keberhasilan, ya. Kemudian tantangan lingkungan itu apa saja, ya? Di Indonesia itu pengaruh etnis, ya, suku, ya, itu bisa dinilai how much so far, what the mentality to take care our environment, ya, itu bisa kita lihat, ya. Saya nggak ngomong etnis, ya, sangat berbahaya, ya. Tapi semua itu tergantung dengan education background, ya. Kalau backgroundnya rendah itu biasanya gampang ke ngono, ya, ini gitu, ya. Tapi yang pinter itu kadang-kadang yang keminter, ya. Mungkin globalisasi itu tidak ada batasan keluar, ya, masuk barang dan jasa itu mempengaruhi optimalisasi dalam melakukan pekerjaan, ya. Jadi tanah, modal itu adalah sebagai sumber daya, ya. Baik, meningkatkan penduduk akibat dari ekonomi, ya. Setiap generasi mempunyai budaya, ya. Jadi saya tidak bisa menilai, ya, kira-kira kok saya juga mendengar, ya, semakin orang di daerah utara itu suka mabuk-mabukan misalkan itulah, ini harus dihilangkan, ya, sakware, ya, poya-poya, ya, dansa-dansa ini harusnya dikurangi, ya. Dan itu adalah bagian dari budaya, ya. Tapi kalau pendidikannya tinggi itu akan dikurangi yang hal jelek-jelek itu, ya. Kemudian peraturan perlindungan atau perundangan yang dikatakan sebagai legislasi, ya. Legislasi itu adalah suatu klausul yang bisa membatasi kinerja orang, artinya begitu. Kamu jangan mengerjakan terlalu jauh dengan apa yang tidak kamu ketahui, jadi masalah gitu, ya. Jadi lakukan yang the right man on the right place, ya. Jadi tantangan lingkungan itu adalah perkembangan pekerjaan keluarga misalkan itu, ya. Dual career, ya, berdampak pada peningkatan nursing station, ya. Kemudian bekerja di suatu perusahaan, kira-kira kondisi itu terjadi penurunan kerja atau tidak, ya. Kalau itu penurunan kinerja itu biasanya itu karena anak sendiri diangkat, ya. Anak sendiri dijadikan apa gitu misal gitu, ya. Boleh-boleh saja asal anak itu mampu tidak ada masalah, ya. Jadi kalau anak itu biak-biakan, ya, itu jadi masalah. Jadi teknologi perubahan pekerjaan dan keterampilan menjadi efektif dan efisien, sangat positif, ya. Kemudian jangan lupa setiap hidup manusia hidup pasti punya kompetitor. Jadi saudara sekalian, kamu pun dengan teman itu kamu harus sadar bahwa itu sebetulnya bukan hanya sekedar teman, juga berlaku sebagai kompetitor, ya. Jadi Anda dengan kegiatan pesaing ini, ya, Anda harus mampu mengeterapkan, ya, kira sumber daya manusia itu, ya, memenuhi, ya, mungkin di atas UMR, ya. Kemudian tantangan lingkungan lainnya adalah bisnis akan membentuk budaya sebagai nilai-nilai tinggi dalam melakukan dan membimbingnya akan terlihat dan kesehariannya, ya. Ini bisa dilihat, ya, etnis itu bekerja keras atau tidak, ya. Baik, saudara sekalian, mungkin Anda ada pertanyaan tentang hal ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, silakan 1, 2, 3. Mungkin Mbak Zarina boleh bertanya. Baik, saya pikir cukup. Jangan lupa absensinya, ya. Ya, Mbak Konting, Mbak Elma, terima kasih. Saya tadi mau buka ini, saya tidak ngerti, ya. Tapi saya coba-coba kok bisa, ya. Ternyata banyak masuk-masuk, saya jadi bahagia. Baik, teman-teman sekalian, selamat berlibur, ya. Ya. Sekarang hari Jumat, besok Sabtu, besok hari Minggu, ya, selamat berlibur. Dan mudah-mudahan kedepannya saudara akan sukses, ya. Dan Anda bisa di recruitment besok jadi tempat-tempat yang luar biasa. Saya berdoa saja sebagai orang tua, ya, semoga Anda semua berhasil tanpa terkecuali.
Dan saya akan bangga ketika dia anak desa yang betul-betul miskin, lalu dia bisa kaya, itu wah luar biasa ya. Karena dia punya motivasi untuk teman. Dulu dia jualan susu sama saya ya, ketika masih mahasiswa ya. Tapi saya lihat dia tidak pernah bekerja sebagai pegawai negeri, tidak pernah ya. Kan dia malah fokus pada sebagai peternak kecil-kecilan. Lama-lama sekarang dia jadi seorang miliarder ya. Susunya berhasil, populasi sapinya meningkat. Bahkan sapi itu dibuat uji coba di dalam klaster ya, di dalam ruangan yang ada di dataran yang mestinya panas. Itu menjadi sesejuk ada di gunung, bayangkan ya. Itu namanya closed house for Friesian Holstein ya. Rata-rata produksinya 25 liter, bayangkan itu sapi lokal ya. Kemudian dia mampu melakukan mengambil sejumlah sapi untuk digemukkan ya. Kuncinya pada pakan. Baik sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, selamat malam dan saya mohon pamit ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih banyak. Permisi, Prof. Terima kasih, Prof. Elma tadi saya telepon. Ini untuk absennya bagaimana ya, Prof? Iya, baik saudara sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sampai kita ketemu hari Minggu ya, jam 9 ya. Saya mungkin ingin mengolah kemampuan dari teman-teman sekalian dan saya awasi ya. Jadi kita akan tahu tentang manajemen ya, organisasi itu gimana ya. Saya adalah pelaku ya di lapangan ya. Mungkin saya juga belajar bersama Mbak Elma ya dan semua teman-teman lainnya. Baik, saudara kalian, kalau kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam dan selamat berjuang. Semua akan lulus dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit ya. Permisi, Prof. Jangan lupa absennya Mbak Elma. Oke, Untuk absennya lewat QR, Prof. Ya, silakan ya. Atau perlu nomor saya, Mbak? Coba iya, saya kirim akunnya ya. Prof. NIM saya ya. Sama password saya, boleh? Ya. Oke, Prof. Tak tulis Mbak Elma, nanti dilihat ya. Oke. Sebentar ya, saya kirim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini NIM saya ya, 195908231987 031003. Nanti masukkan ke Mbak ya. Masukkan ke Cyber itu ya. Nanti akan tambah ini dan ini saya password saya ya. 1 2 3 4 5 6 sorry AB 456 ABC ya. Ini saya kirim ke Mbak Elma ya. Tolong nanti penjumlahannya ya, setelah itu Anda cari sendiri ya. Di dalam absen itu. Terima kasih. Selamat malam. Jangan lupa teman-teman juga absen ya. Karena yang itu mungkin absennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Elma. Terima kasih. Saya akhiri ya, boleh? Oke, Prof. Oke, saya matikan, boleh? Atau saya biarkan aja dulu ya, silakan melakukan absensi. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sami-sami. Terima kasih, Prof. Matur nuwun. Selamat malam ya, selamat berlibur.